bertemu kembali dengan Bu TB di kelas sejarah. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dimanapun berada ya. Dan harus tetap semangat walaupun masih di masa pandemi. Tetap semangat untuk semangat sehat dan juga semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita akan membahas satu tema yang sedang viral-viralnya diperbincangkan bukan hanya oleh netizen atau orang-orang di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, yaitu tentang Paris Fashion Week. Nah, mungkin dari sebagian kalian gak asing ya sama penamaan atau sebutan atau istilah Paris Fashion Week. Yap, betul sekali. Itu adalah perhelatan fashion yang sangat terkenal di dunia diadakan di Paris, Prancis. Nah, tapi bukan itu poin utamanya. Kita akan bahas tentang sejarahnya. Sejarah bagaimana sih kok bisa Paris atau Prancis negaranya itu bisa dikenal sebagai kiblat fashion dan beauty bukan hanya di Eropa, tapi di dunia. Pada saat itu yang berkuasa adalah Raja Louis ke-14 yang dikenal atau dijuluki sebagai The Sun King tahun 1643. Jadi kepemimpinan Raja Louis ke-14 ini diyakini sebagai perkembangan awal fashion dan beauty di Eropa. Didukung dengan perkembangan masa Renaissance yang pada saat itu berkembang di wilayah Italia. Oke, dari Italia perkembangan masa Renaissance kemudian berkembang ke beberapa negara-negara di Eropa seperti Prancis, kemudian ada juga ke Austria dan negara-negara lain sebagainya. Nah, kemudian pada masa Raja Louis ke-14 ini mode atau fashion itu sangat disoroti karena raja sendiri sangat menyukai fashion atau mode. Selanjutnya pada masa tersebut berkembanglah yang namanya tren barok. Jadi tren barok ini adalah tren menggunakan pakaian-pakaian yang terlihat elegan, mewah atau glamor. Jadi dititik beratkan kepada penggunaan kain-kain yang sangat berkualitas, kemudian mewah gitu. Jadi tidak menggunakan perhiasan juga dari segi pakaian itu sudah sangat mewah pada saat itu. Namun sepeninggal Raja Louis ke-14 akhirnya tren barok ini lama-kelamaan memudar. Akhirnya digantikan dengan tren Rokoko atau kalau ditulisannya itu Rococo ya. Mohon dikoreksi kalau misalnya penyebutannya kurang betul. Jadi perubahan dari tren barok ke tren Rokoko ini dapat dilihat dari penggunaan warnanya. Kalau pas masa tren barok ini lebih banyak penggunaan warna-warna yang cerah, sedangkan kalau ketika tren Rokoko ini kebanyakan warna-warnanya lebih ke pastel atau lebih sederhana. Atau kalau misalnya kalian pernah melihat tren-tren yang digunakan oleh kerajaan atau ratu atau raja para bangsawan Eropa pada zaman dahulu itu kan dress, kemudian perempuannya itu memakai korset, kemudian di bagian lengannya itu menggelembung atau lebih besar kayak gitu seperti balon ya, model balon, kemudian memakai dress yang bawahnya itu rok yang sangat tebal atau sangat besar kayak gitu. Jadi itu tren-tren yang memang digunakan pada bangsawan atau aristokrat di Eropa pada saat itu. Nah, kemudian tren ini terus menerus berkembang dengan sangat pesat, terutama di wilayah Versailles yang waktu itu merupakan pusat pemerintahan, pusat politik dan juga ekonomi. Itu. Kemudian dari Raja Louis ke-14 digantikan oleh Raja Louis ke-15. Nah, pada masa Raja Louis ke-15 Raja Louis ke-15 ini juga menyukai mode atau fashion, tapi tidak sebegitu senangnya Raja Louis ke-14. Nah, anaknya Raja Louis ke-15 itu adalah Raja Louis ke-16 yang pada saat itu sempat mau dijodohkan dengan beberapa orang anak dari bangsawan atau yang memang memiliki kasta setara dengan orang-orang kerajaan pada saat itu. Akhirnya jatuhlah pilihannya kepada seorang wanita dari Austria yang bernama Marie Antoinette. Jadi si Raja Louis
16 ini dinikahkan dengan Marie Antoinette yang merupakan putri dari bangsawan dari wilayah Austria yang pada saat itu masih sangat berumur muda, sekitar umur 14 sampai 15 tahun. Nah, itu juga untuk melegitimasi atau menguatkan hubungan antara Austria dengan Prancis pada saat itu. Jadi dilakukanlah perjodohan antara Marie Antoinette dan juga Raja Louis ke-16 pada saat itu. Otomatis ketika Raja Louis ke-16 kemudian menggantikan tahta ayahnya yaitu Raja Louis ke-15, nah berarti Marie Antoinette itu menjadi permaisuri atau menjadi ratu dari kerajaan Prancis pada saat itu. Nah, dari sini dimulailah perkembangan fashion yang benar-benar menyebar ke seluruh wilayah Eropa pada saat itu, karena Marie Antoinette pada saat itu menjadi ikon kecantikan dan juga ikon fashion pada masa itu di kerajaan Prancis, kemudian di Eropa juga. Itu bahkan pada saat itu Marie Antoinette diyakini sebagai perempuan yang sangat menyukai fashion, menyukai mode, menyukai kecantikan. Tapi kembali lagi, untuk menghasilkan mode fashion atau baju-baju yang sangat indah pada saat itu kan tidak membutuhkan biaya yang sangat sedikit, namun biayanya sangat besar karena manual ya. Pembuatan kain-kain untuk baju-baju yang digunakan oleh para bangsawan itu kan pasti sangat mahal karena digunakan masih sangat manual gitu. Jadi yang hanya bisa menggunakan baju-baju atau fashion yang sangat bagus itu hanya para bangsawan atau aristokrat pada saat itu. Nah, kemudian kecintaan Marie Antoinette terhadap fashion dan juga beauty atau kecantikan pada saat itu membuat banyak sekali uang-uang kas negara pada saat itu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya Marie Antoinette. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan seorang putri atau permaisuri atau keluarga kerajaan yang berdandan cantik dan berlaga mewah, karena memang itu kebutuhan mereka untuk menunjukkan kelas sosial mereka. Tapi pada saat itu Prancis sedang dilanda yang namanya kesulitan, baik secara ekonomi ya, terutama ekonomi dan juga politik, karena kas negara Prancis pada saat itu semakin menipis akibat beberapa hal. Nah, ini juga nanti yang memicu lahirnya revolusi Prancis. Jadi kalau kita runut, sebelum revolusi Prancis kan ada revolusi Amerika. Nah, revolusi Amerika ini diawali dengan dua sebab khusus. Yang pertama ada peristiwa The Boston Tea Party, kemudian yang kedua ada peristiwa Perang 7 tahun yang terjadi antara Prancis dengan Inggris memperebutkan wilayah Amerika pada saat itu. Tapi Prancis kalah, kemudian Inggris menang dan menguasai atau menjajah wilayah Amerika. Akhirnya dari situ banyak sekali biaya yang dikeluarkan oleh Prancis untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika. Ditambah lagi dengan gaya hidup keluarga kerajaan Prancis yang pada saat itu sangat hedon atau berfoya-foya, sangat mewah pokoknya. Nah, bahkan Marie Antoinette diyakini sebagai salah satu sebab kenapa terjadi revolusi Prancis, karena kas negara banyak tersita, banyak terkuras karena ya gaya hidupnya Marie Antoinette tersebut gitu pada saat itu. Nah, itu kemudian akhirnya terjadi pemberontakan atau revolusi Perancis, dan yang mengagetkannya lagi itu menyeret Marie Antoinette kemudian keluarganya sampai akhirnya mereka dieksekusi mati dengan cara dipenggal atau dipancung ya, menggunakan alat yang namanya guillotine. Tapi walaupun revolusi Prancis pada saat itu pecah di wilayah Prancis, namun ternyata perkembangan mode atau fashion masih sangat melekat di jati diri bangsa Prancis pada saat itu. Ditambah Prancis beberapa kali melakukan penjajahan ya di negara-negara, khususnya di wilayah Afrika, misalnya di Mesir, kemudian di Kongo. Di wilayah Kongo itu ada tradisi yang namanya lasap ya. Jadi lasap ini adalah subkultur masyarakat di Kongo yang masyarakatnya itu berada di garis kemiskinan, tapi mereka senang berhutang atau misalnya
istilah kita mah ngebela-belain gak makan gitu untuk berpenampilan mewah. Bahkan mereka ada organisasinya tuh, ada organisasinya LASAP ini. Kemudian masyarakat Kongo yang masuk ke organisasi tersebut biasanya adalah orang-orang yang katakanlah miskin atau tidak mampu untuk makan sehari-hari aja, tapi mereka mau bergaya mewah. Karena memang dulu sejarahnya dikatakan bahwa orang-orang Prancis yang pada saat itu menjajah di Kongo itu mereka menghadiahi para buruh pribumi Kongo itu baju-baju bekas orang-orang Prancis pada saat itu. Jadi orang-orang Kongo ini udah istilahnya kebiasaan untuk menggunakan barang-barang yang branded, ya mengorbankan tidak makan gitu, dan kehidupan sehari-harinya juga pas-pasan. Bahkan untuk membeli setelan outfit atau barang-barang branded tersebut itu harganya kan bisa 3 kali lipat dari pemasukan mereka setiap bulannya gitu. Jadi itulah perkembangan sejarah sampai perkembangan kenapa sih akhirnya Prancis ini atau Paris dikenal sebagai kiblatnya fashion atau beauty, kecantikan di dunia, bukan hanya di Eropa. Karena memang dulunya dari kerajaan Prancis, para bangsawan, keluarga kerajaan itu memang senang dengan yang namanya mode atau fashion. Sampai akhirnya mungkin tidak asing ya di telinga kita sampai hari ini pun. Selain Prancis sebenarnya masih ada beberapa negara-negara yang menjadi mode atau kota fashion dunia, misalnya Madrid di Spanyol, kemudian ada London, ada New York juga ya, New York, kemudian Korea kalau di Asia itu gitu. Jadi brand-brand fashion atau kecantikan dari Prancis itu masih melekat bahkan sampai hari ini, seperti misalnya barang-barang branded seperti misalnya Chanel, Dior, kemudian LV, Louis Vuitton, kemudian L'Oreal ya kalau misalnya brand kecantikannya. Jadi mungkin itu sejarah singkatnya ya, kenapa sampai akhirnya Prancis dikenal sebagai kiblat fashion dan beauty dunia, karena memang sejarah awalnya ada. Oke, terima kasih semuanya, sampai bertemu kembali di vlog atau di video yang akan datang. Assalamualaikum.